Anugerah Manggar. Bagaimana kabar anak-anak kelompok B1, anak-anak kelompok A2, dan kelompok B2? Apakah kalian semuanya hari ini tetap dalam keadaan sehat? Ibu percaya kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan dan kita semua tetap sehat. Bersyukur kepada Tuhan hari ini di hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020 kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam kegiatan belajar dari rumah. Apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk memulai kegiatan hari ini? Baik anak-anak semuanya, seperti biasanya di hari Jumat kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, dan tentunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik anak-anak, mari kita memulai kegiatan kita dengan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semuanya. Ayo sama-sama kita melipatkan tangan kita tutup mata, berdoa belajar, mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita akan memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Yang pertama kita akan menyanyi lagu Anak Monyet, dan yang kedua kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ayo anak-anak semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita nyanyi untuk Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak
semuanya, masih ingat nggak kalian? Minggu ini kita belajar tentang apa ya? Tentang burung. Burung adalah salah satu jenis binatang yang bisa terbang. Dan kemarin kita juga belajar juga bahwa Tuhan menciptakan burung itu juga ada gunanya. Misalnya burung ini bisa dimakan dagingnya, seperti burung dara atau juga burung puyuh, itu bisa dimakan dagingnya. Telur burung pun juga bisa dimakan, seperti telur burung puyuh. Dan bahkan juga ada juga burung yang dipelihara oleh orang karena dia memiliki suara yang bagus, atau juga karena bulunya juga yang warnanya cantik, yang bagus. Nah, tetapi anak-anak, di dalam cerita firman Tuhan ada seekor burung yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat memberikan makanan kepada seorang bapak. Wah, burung bisa membawa makanan yang bisa dimakan oleh manusia, yang bisa dimakan oleh seorang bapak ini. Kok bisa? Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama cerita firman Tuhan. Komik Alkitab Anak. Tuhan memelihara Elia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Ayat hafalan. Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Baik anak-anak semuanya, pasti semuanya sudah menyaksikan, menonton cerita firman Tuhan tadi tentang Bapak Elia dan juga burung gagak. Bagaimana Tuhan memelihara Bapak Elia dengan cara diberikan makanan setiap harinya dengan
menggunakan burung gagak yang membawakan roti untuk Bapak Elia setiap harinya. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari cerita tentang Bapak Elia dan juga burung gagak tadi, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat hebat. Karena Tuhan Yesus bisa memelihara, bisa menjaga, bisa memberikan makanan kepada Bapak Elia dengan menggunakan burung gagak yang mengirimkan makanannya setiap hari. Nah, anak-anak semuanya, Tuhan bisa memelihara, bisa menjaga, bisa juga memberikan makanan itu tidak hanya kepada Bapak Elia, tetapi juga kepada kita semuanya dengan berbagai cara. Salah satu caranya, Tuhan memelihara kita, Tuhan merawat kita, memberikan makanan kepada kita melalui Papa dan Mama yang setia setiap hari memasak buat kita dan memberikan kepada kita makanan. Dan itu semuanya hanya karena Tuhan Yesus yang memelihara kita semuanya. Dan kemudian dari cerita tadi juga kita bisa belajar tentang bahwa kita itu harus percaya, harus berdoa, harus memuji Tuhan Yesus saja. Karena hanya Tuhan Yesus sajalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa melakukan banyak hal. Seperti Tuhan menciptakan burung, Tuhan bisa memelihara kita, memberikan makanan kepada kita setiap harinya. Itu semua hanya karena Tuhan. Maka kita harus percaya, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari cerita ini, kita anak-anak Tuhan juga harus taat. Seperti Bapak Elia tadi, ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi menghadap, datang kepada Raja Ahab, apa yang dilakukan Bapak Elia tadi? Bapak Elia tetap pergi. Dan ketika Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk bersembunyi di sungai Kerit, Bapak Elia pun juga taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus belajar untuk taat juga kepada Tuhan, taat berdoa, taat beribadah kepada Tuhan, pergi ke sekolah minggu, taat juga untuk membaca firman Tuhan, menghormati orang tua, ngomong yang sopan dengan orang tua, mentaati juga ibu guru yang ada di sekolah. Kita harus belajar untuk menjadi anak yang taat, seperti tadi dalam cerita, yaitu Bapak Elia. Nah, anak-anak semuanya, dari cerita Bapak Elia dan juga burung gagak tadi, kita bisa belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah atau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa juga kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita juga harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru, dan menjadi anak yang selalu taat. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita melipatkan tangan, kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita melipat tangan dan kita tutup mata, ikutin ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memelihara, memberikan makanan kepada kami melalui Papa dan Mama. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang mau percaya,
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu mau kasih kalian semuanya kegiatan yang akan kita kerjakan hari ini. Untuk anak-anak yang ada di kelompok B1 ada 2 kegiatan. Yang pertama, membuat video dengan cara yuk menjawab pertanyaan dari papa dan mama. Yang kedua, tugasnya, kegiatannya adalah yuk mengucapkan doa syukur atas burung yang diciptakan oleh Tuhan. Itu untuk kelompok B1. Dan untuk kelompok A2 ada juga 2 kegiatan. Yang pertama, dapatkah kamu melingkari gambar yang sesuai dengan cerita firman Tuhan tadi? Dan yang kedua adalah yuk mewarnai gambar Bapak Elia dan burung gagak. Semuanya ada di lembar kertas. Kemudian untuk anak-anak yang ada di kelompok B2 ada 2 kegiatannya. Yang pertama, yuk mengucapkan doa syukur atas burung yang telah Tuhan ciptakan. Dan yang kedua, kegiatannya adalah menceritakan kembali cerita tentang Bapak Elia dan burung gagak. Baik anak-anak semuanya, silahkan nanti anak-anak kerjakan kegiatannya. Dan jangan lupa setelah mengerjakan kegiatan harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menolong anak-anak dalam mengerjakan kegiatannya. Baik anak-anak, Ibu Novi ucapkan selamat mengerjakan kegiatannya dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya, dan tentunya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.